Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakalan sharing-sharing lagi nih ya, Ce. Di sesi kali ini kita mau sharingin soal apa nih, Ce? Soal apa ya? Kayaknya sekarang orang lagi ramai ngomongin the new normal nih ya. Oh iya. Dan kayaknya orang juga lagi siap-siap nih. Terus para pelaku usaha bisnis juga lagi merancang lagi bisnisnya to be new normal ini. Iya. Nah, tapi definisi new normalnya ini tuh gimana sih? Maksudnya dia itu balik lagi kayak dulu kita sebelum ada si koronce ini datang, atau kita menjalani kehidupan normal setelah adanya pandemi ini, jadi nggak sama kayak gitu. Gimana nih, Cia? Menurut itu selalu dilempar dengan si Uca. Kumaha Uca? Sorry Uca. Ngomong soal the new normal itu ya, Ce. Jujur gue belum kayak kayak nemuin banyak hal yang bisa gue pahamin dari the new normal ini ya. Karena kemarin aja gue sempet nanya lu gitu loh, sebenarnya tuh ini apa? Karena jujur aja kalau kita ini kan kayak arahan dari pemerintah gitu kan. Benar-benar. Alasan kenapa kita harus the new normal ini, terus juga itu tuh apa aja yang harus kita lakukan kayak gitu kan, kayak gue belum nemuin gitu loh, belum nemuin banyak tentang itu gitu. Mungkin kalau kita ngeliat kemarin gue sempet yang lihat tuh ada postingan yang di Wuhan kan sekarang lah udah the new normal gitu ya, dan mereka tuh kayak mungkin salah satu hal yang the new normal itu yang bisa kita lihat tuh kayak mereka di tempat antrian nungguin kayak kereta gitu, itu tuh ada ini sih kayak per 1 meter tuh dikotakin gitu loh. Oh, ada pembatasnya. Jadi tuh lu udah otomatis gue di sini gue nggak boleh kayak gitu-gitu. Dan apakah itu juga yang bakal dilakukan sama orang-orang, entah mungkin kali dari kalangan pemerintah sampai ke kalangan kita sebagai warga gitu. Bahkan sampai ke yang public space kayak pasar, kayak gitu kan, pasar tradisional tuh yang lebih krusial banget ya untuk menjalani si social distancing itu tuh sangat sulit. Bahkan di berita-berita yang tadi kita tonton juga ya sulit kayak gitu. Mereka udah beraktivitas lagi tapi penerapan protokol kesehatannya tuh minim banget. Bahkan nggak ada petugas yang khusus untuk ngecekin suhu untuk masuk ke pasarnya, ya no? Ya nggak tahu sih ya. Iya, itu kan salah satu hal yang ini ya, masih kita worryin ya. Maksudnya, oke, kita ngomongin lagi rame banget nih the new normal kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kita udah siap dan kita tuh paham nggak sih the new normal tuh kayak gimana gitu ya kan. Mana kemarin gue liat yang kayak katanya mall udah pada dibuka, nah itu secara ininya tuh nanti kayak gimana kayak gitu loh, untuk kita tetap kan sebenarnya kita beraktivitas biasa mungkin ya kalau dari the new normal itu, tapi kita tetap kayak social distance gitu, tetap beraktivitas biasa tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang udah ada kayak gitu. Tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap cuci tangan kalau mau masuk atau dari luar, atau juga dari luar dari toko satu ke toko lain kayak gitu. Itu tetap, apalagi habis megang barang-barang kan, kalau misalkan kayak di supermarket kayak gitu kan barangnya tuh udah dipegang sama siapa aja gitu loh. Itu pas keluar dari situ kita wajib cuci tangan pakai sabun, kalau misalkan nggak ada pakai hand sanitizer kayak gitu. Dan kalau misalkan yang di beberapa supermarket kayak gitu ya, khususnya yang di Jogja sendiri itu, kalau yang di luar kota mungkin juga ada yang nerapin kayak gitu ya, banyak sih gue rasa. Kayak keranjang, mereka membatasin pengunjungnya itu dengan keranjang. Jadi keranjang belanja yang mereka sediain itu dibatasin dan dikasih nomor. Jadi ketika keranjang itu habis, yang lain tuh nunggu dulu di luar sebelum ada keranjang yang kosong. Jadi nanti begitu keranjang kosong, 2-3 orang baru boleh masuk kayak gitu. Berarti itu kayak salah satu hal yang bisa dilakukan gitu ya, Ce. Karena gue ngeliat tuh yang ramenya itu bukan apa yang dilakukan waktu the new normal, tapi headline new normalnya doang yang rame gitu loh. New normalnya doang. Jadi kayak orang juga mungkin banyak yang beranggapan ini kali aja, kayaknya gue bisa beraktivitas normal lagi tanpa masker, tanpa hand sanitizer, tanpa social distancing kayak gitu. Iya, takutnya tuh yang orang maksud dari the new normal tuh karena kita kemarin sebelumnya udah WFH gitu ya, misalnya kita apa-apa di rumah terus sekarang boleh keluar kayak gitu, sebatas itu. Tapi ternyata ada loh banyak banget hal baru yang culture yang
harus kita rubah kayak gitu kan. Dan aku rasa itu semua memang harus datangnya dari lagi-lagi dari arahan pemerintah sih, Cel. Karena kalau kita ngomongin soal itu kan udah kuat ya, legalitasnya udah ini, dan kita kan nggak cuman karena katanya aja, tapi benar-benar yang gue sih berharapnya benar-benar nungguin kayak apa ya, protokol secara resmi gitu dari tingkat pariwisata, terus pokoknya ekonomi, pendidikan segala macam kena, apalagi anak-anak sekolah gitu kan. Iya. Yang tadi pagi lu bilang yang orang tua pada worry anak-anaknya balik ke sekolah gitu-gitu. Wacananya kan awal Juli tuh katanya anak-anak sekolah mau mulai lagi nih, tapi gimana nih penerapan social distancingnya? Bagi yang di pesantren kayak gitu juga, tadi gue sempat baca juga tuh beritanya di Asumsi pesantren mau menghadapi new normal, tapi banyak pihak yang meragukan kalau itu tuh bakalan nanti sesuai dengan protap kesehatannya, karena kan di pesantren tuh lingkupnya banyak dan satu kamar itu bisa beberapa orang kan. Itu untuk menerapkan si social distancingnya tuh gimana? Iya benar. Nggak cuman soal yang penting lu mandi jaga kebersihannya, tapi kan ini benar-benar kita dihadapkan sama kita bukan kayak berarti dia kita nebak dia ada virus dong, enggak sih ya. Cuman kita kayak lebih, kalau gue ngeliatnya gini sih, the new normal itu bukan soal the new normalnya aja rame-rame orang pada ini, tapi lebih ke persiapannya. Apa sih yang udah dilakuin dari kita, mungkin para pengusaha kayak tadi di awal lo bilang yang udah pada mulai menemukan pola baru di usahanya, terus yang mungkin yang pada punya mall, punya hotel, apalagi tempat pariwisata tuh udah mereka persiapin sampai pada akhirnya oke deh kita boleh nih lepas lagi gitu, maksudnya nggak di rumah aja, kita boleh beraktivitas, tapi sebelum kita benar-benar boleh gitu tuh udah kayak ada gitu loh, kayak yang tadi contoh ngantri kereta mungkin udah ada space sendiri-sendiri, terus di masjid udah di kayak 1 meterin kayak gitu. Jadi kita udah siap gitu loh, bukan lagi soal nyuruh lo ya udah lo sadar aja. Itu kayak menurut gue udah nggak ini, maksudnya kesadaran itu kita udah nggak perlu yang kayak nyuruh orang sadar dulu, karena tuh gimana ya, itu kan dihadapin sama banyak orang ya. Kalau kita ngomongin ada yang namanya orang sadar sama nggak sadar, nah gimana dengan orang-orang yang nggak nyadar ini, kalau si persiapan secara teknis itu aja belum siap, kayak gitu sih menurut gue. Iya, kan dengan adanya peraturan yang tegas, kita harap juga orang-orang yang tadinya nggak sadar ngelihat adanya peraturan yang ketat itu, mereka jadi sadar, oh iya kayak. Iya. Ya, pendapat dari kita segitu aja. Mohon maaf ada salah-salah kata atau pendapat yang kurang berkenan. Dan harapan dari kita sih semoga apapun keputusannya nanti, yang kebijakan tentang the new normal, semoga kita sebagai citizen ya bisa support agar si pandemi ini tuh cepetan hilang gitu loh, karena ini juga berhubungan dengan kedisiplinan kita dalam menghadapi pandemi ini ya, gitu sih dari kita harapannya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan kalian, Stay safe, stay healthy, dan juga jaga kebersihan. Kalau habis dari mana-mana, jangan masuk dulu keluar, jangan masuk dulu ke rumah. Cepet ganti baju, cepet mandi, baju yang dipakai keluar jangan dipakai lagi di dalam. Segitu aja, terima kasih udah mendengarkan dan udah nonton. Lupa, gue kira bikin podcast. makanya gue mendengarkan ya. Ya udahlah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.